وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmatnya, nikmatnya hingga pada malam hari yang penuh berkah ini, di bulan yang berkah ini, kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam pengajian mingguan. Mudah-mudahan berkat perkumpulan yang insyaallah diberkahi ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, angkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, dijauhkan daripada al-waba, al-musibah dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Wa insyaallah di malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang daripada al-udhiyah, daripada kurban. Karena di bulan Dzulhijjah ini ada dua momen besar dalam agama Islam. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua adalah al-udhiyah, yaitu berkurban. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang berkurban. Pada minggu-minggu yang lalu telah kita berbicara sebagian daripada pelaksanaan ibadah haji, tata cara, rukun dan syaratnya. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan itu pembahasan. Dan pada hari ini kita berbicara tentang al-udhiyah, permasalahan daripada kurban. Al-aslu fil udhiyati qauluhu ta'ala. Asal anjuran di dalam berkurban itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini surah yang paling pendek, yaitu hanya dengan tiga ayat saja. Wah, insyaallah kebanyakan kita udah pada hafal semuanya. Dari kecil udah pada hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad al-kautsar. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-khair al-katsir. Sungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Segalanya diberikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan ilmu, dijadikan sebagai orang yang paling bertakwa kepada Allah, dijadikan sebagai seorang nabi dan rasul, bahkan imamul anbiya wal mursalin, bahkan menjadi makhluk Allah yang paling Allah cintai dari segala-galanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Wa qala ba'duhum, sebagian ahli tafsir mengatakan al-kautsar yang dimaksud dengan al-kautsar dalam ayat tersebut adalah telaga Kautsar.
Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad telaga Kautsar yang ada di surga di sana. Dikatakan telaga Kautsar ini disifati oleh Nabi SAW, ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal, man syariba minhu syurbatan lam yadhma' ba'daha abada. Telaga Kautsar yang disifati oleh Nabi lebih putih warnanya daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa orang yang meminum satu teguk saja dari telaga Kautsar, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita minum dari telaga Kautsar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjutan ayatnya, fasalli li rabbika wanhar, ay salli salatal id wanharil udhiyah. Wasalli, maka salatlah. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwasanya salatu Idul Adha itu lebih afdal daripada salatu Idul Fitri. Kenapa? Karena perintah waridnya disebutkan langsung di dalam Al-Qur'an. Adapun kalau takbir mutlak malam Idul Fitri, takbir mutlaknya, malam takbirannya itu lebih afdal daripada takbir mutlak Idul Adha. Karena takbir terbagi dua tuh. Kalau Idul Adha takbir terbagi dua. Ada yang namanya takbir mutlak, ada yang namanya takbir mughayyad. Kalau takbir mutlak artinya mutlak, terlepas, terbebas, tidak terikat dengan sesuatu. Boleh dimanapun kita mengumandangkan takbir, disunnahkan. Mau di jalanan, di masjid, di pasar, di rumah, di kendaraan dan lain sebagainya. Itu mulai masuknya takbir mutlak pada Idul Adha, yaitu min ghurubi syamsi, dari tenggelamnya matahari, sampai takbiratul ihram imam untuk mengerjakan salat Idul Adha. Jadi maghrib tuh malam takbiran, mulai maghrib terus sampai besoknya imam takbiratul ihram salat Idul Adha. Itu namanya takbir mutlak. Di waktu tersebut disunnahkan bagi kita untuk mengumandangkan takbir dimanapun tempatnya, di masjid, di jalanan, di pasar, di rumah, di kendaraan dan lain sebagainya. Kalau malam Idul Fitri ya sama waktunya itu, dari mulai tenggelam matahari masuk maghrib malam takbiran sampai takbiratul ihram mengerjakan sholat Idul Fitri. Nah, kalau takbir mutlak Idul Fitri itu lebih afdal daripada takbir mutlak Idul Adha. Kenapa? Karena anjuran dalam takbir malam Idul Fitri juga termaktub dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang dimaksud dengan takbir dalam ayat tersebut, para ulama mengatakan takbir mutlak pada malam hari raya Idul Fitri. Nah, takbir mutlaknya malam takbir mutlak Idul Fitri lebih afdal daripada takbir mutlak daripada Idul Adha. Cuma kalau takbir muqayyad, nah dalam Idul Adha tadi dikatakan takbirnya ada dua, mutlak dan muqayyad. Kalau muqayyad yataghayyad ba'da shalawat, takbir yang terikat yang dikumandangkan setelah mengerjakan sholat. Sholat apa aja? Sholat wajib, sholat sunnah.
Bahkan sholat jenazah sekalipun itu hanya ada pada takbir mughayyad pada Idul Adha saja. Mulai masuknya kapan? Mulai masuknya dari tanggal 9 Dzulhijjah ba'da salati subuh, setelah mengerjakan salat subuh. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah tuh besoknya lebaran, hari Arafah namanya, hari Arafah. Setelah salat subuh salam, sunnah langsung mengumandangkan takbir sebelum membaca wirid yang disunnahkan setelah salat. Setelah takbir diteruskan membaca daripada wirid yang sunnah yang biasa kita baca. Jadi mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah ba'da salat subuh sampai kapan? Sampai akhir daripada hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah ba'da salatil asri, setelah mengerjakan salat asar. Itu namanya takbir mughayyad, hanya ada pada Idul Adha saja. Jadi setiap habis salat tuh, habis salat wajib salam takbir sunnah, habis salat sunnah salam takbir sunnah. Bahkan salat jenazah, misalnya di hari Idul Adha atau hari tasyrik ada jenazah misalnya, habis kita sholatin salam sunnah langsung mengumandangkan daripada takbir. Jadi itu sampai apa? Akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah ba'da sholatil asar, setelah daripada salat asar. Kalau takbir mughayyad itu lebih afdal daripada takbir mutlak. Cuma kalau takbir mutlak Idul Fitri lebih afdal daripada takbir mutlak Idul Adha. Wanhar ay wanharil udhiyah wa salli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Nabi salat Idul Adha. Wanhar ay wanharil udhiyah, dan sembelihlah hewan kurban. Di sini memakai sigat fi'lil amr, perintah. Sehingga para ulama mengatakan dan berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad bahwasanya kurban khusus bagi Nabi adalah wajib bagi Nabi. Kalau bagi umat Nabi Muhammad SAW hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan bagi yang mampu untuk berkurban. Kalau meninggalkan sedangkan dia orang yang mampu untuk berkurban, maka hukumnya menjadi makruh atau sunnah ain bagi setiap perorangan yang mampu untuk berkurban. Kemudian ayatnya inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengejek engkau wahai Nabi, dialah orang yang terputus keturunannya. Ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat inna syani'aka huwal abtar. Ada seorang kafir Quraisy yang bernama Asib bin Wa'il yang mengejek Nabi SAW dengan mengatakan abtar, yang terputus. Itu dia mengatakan setelah meninggal anak laki Nabi yang bernama Ibrahim dari ibundahnya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Habis sudah meninggal. Wah, dibilang Nabi Muhammad nggak punya keturunan dari laki, dibilang abtar, terputus sudah. Diejek Rasulullah sehingga Nabi sedih. Maka turun daripada itu ayat, dibalas langsung oleh Allah dengan mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mengejek engkau wahai Nabi, dialah yang terputus keturunannya. Kalau keturunannya Nabi SAW dijaga ala sulbi Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah Zahra bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu nasabin wa hasabin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa hasabi. Kata Rasulullah, segala kemuliaan nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali daripada nasabku dan kemuliaanku. Terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan berkurban itu adalah amal ibadah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan anak Adam pada hari raya Idul Adha. Itu ibadah yang paling disenangi oleh Allah yang dilakukan oleh anak Adam. Ibadah kan banyak, tapi khusus pada hari raya paling disenangi. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahar min 'amalin ahabba ila Allah min iraqatid dam." Amal anak Adam yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha, apa yang paling disenangi? Iraqatid dam, mengalirkan darah. Maksud mengalirkan darah di sini adalah al-udhiyah, berkurban. Jadi amal ibadah yang paling disenangi oleh Allah pada hari raya Idul Adha, al-udhiyah, adalah mengalirkan kurban atau menyembelih daripada hewan kurban. Kemudian kita akan berbicara tadi hukum daripada berkurban. Bagi kita sunnah muakkadah, hukumnya sunnah yang sangat dikuatkan, dan sunnah ain bagi setiap perorangan. Artinya apa? Yang meninggalkan dia yang mampu, maka hukumnya menjadi makruh. Dan berkurban tidak menjadi wajib kecuali apabila dinazarkan. Kalau seorang menazarkan berkurban, maka wajib jadinya tuh. Baik nazar hakikatan au hukman, baik nazar hakikah atau nazar hukman, hukum. Nanti kita akan bahas perbedaannya di situ. Jadi kalau kurban yang dinazarkan yang menjadi wajib, maka resikonya ya pahalanya lebih besar. Cuma resikonya dia dan orang-orang yang menjadi tanggungan dia tidak boleh memakan dagingnya. Harus seluruhnya diserahkan. Nah, itu kalau misalnya kurbannya menjadi kurban wajib. Dikatakan la tajibul udhiyatu illa bin nadhri. Tidak wajib berkurban itu kecuali apabila dinazarkan. Hakikatan au hukman, baik nazar hakikah atau hukman, hukum. Fal awwalu, yang pertama yang dimaksud dengan nazar hakikah, hakikatnya nazar, kagaulihi, seperti ucapan seseorang, lillahi alayya an udhhiya bihadhi. Seorang mengatakan wajib bagiku berkurban dengan hewan ini. Wajib bagiku berkurban dengan hewan ini. Kambingnya udah ada tuh. Dia bilang wajib saya berkurban dengan kambing. Nah, itu namanya kurban wajib. Wathani, yang kedua, yang dikatakan nazar hukman secara hukum, ucapannya enggak seperti nazar, tapi hukumnya masuk dalam nazar. Seperti apa? Kagaulihi, seperti ucapan seseorang, ja'altu hadhihi udhiyatan, aku jadikan ini hewan sebagai hewan kurban. Kan biasa kita ngomong gitu ya. Kambingnya sudah ada, saya jadikan ini hewan sebagai hewan kurban saya. Fal ja'lu, maka kalimat ja'al saya jadikan bimanzilatin nazar, kedudukannya sama dengan ucapan nazar. Hati-hati tuh makanya. Dia mengatakan ini adalah hewan kurban saya. Dengan mengatakan demikian, sepakat Imam Ramli, Imam Ibn Hajar mengatakan itu ucapan kurban wajib. Namanya nazar hukman secara hukum. Walaupun ucapannya bukan ucapan nazar, tapi perkataan yang demikian bimanzilatin nazar. Hukumnya sama seperti hukum jadi kurban wajib. Bal mataqala hadhihi udhiyatun. Jelas tuh begitu ya. Jadi menjadi wajib dengan sebab nazar, nazar hakikah yang hakikat, au hukman atau hukum. Kalau hakikat gimana? Ya orang bilang kambingnya sudah ada nih. Dia bilang
Lillah alaiya, wajib bagi saya untuk berkurban dengan ini kambing. Jelas kalau begitu dah. Atau bisa juga dia nazar fi dhimmah, dalam tanggungan. Kambingnya belum ada. Seorang bernazar gini, saya nazar nanti berkurban. Seorang mengatakan demikian, dia nazar nanti berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah besok. Itu nazar juga namanya itu. Maka hukumnya menjadi wajib, jelas. Atau dikatakan nazar hukman, secara hukum. Kambingnya sudah ada. Dia mengatakan ja'altu hadhihi udhiyah. Aku jadikan ini kambing sebagai hewan kurbanku. Sebagai hewan kurban. Ini ulama mengatakan sepakat, Al-Imam Ibnu Hajar wal Imam Muhammad Ramli mengatakan ucapan hewan kurban wajib. Kalau demikian, jadinya gimana? Ya jadinya dagingnya nggak boleh dimakan sama dia. Dan orang-orang yang menjadi tanggungan dia pun tidak boleh memakan daripada dagingnya. Bal mata qala hadhihi udhiyatun sarat wajibatan wa in jahila dzalik. Pentingnya orang yang taklim di sini. Bahkan dikatakan kapan seorang mengatakan hadhihi udhiyatun, ini adalah hewan kurban. Kapan seorang mengatakan, kambingnya dia ya, bukan punya orang, ini adalah hewan kurban. Sarat wajibatan, maka menjadi kurban wajib. Wa in jahila dzalik, meskipun dia tidak mengetahui ucapan itu. Kan bingung begitu tuh. Terangkan di sini. Fama yaqa'u minal awam, yang terjadi kepada orang-orang awam, inda su'alihim, ketika bertanya kepada mereka, amma yuriduna at-tadhhiya bihi min qaulihim hadhihi udhiyah. Yang terjadi dengan orang-orang awam, ada orang yang nanya, itu kambing buat apa? Kambing siapa, buat apa? Dia bilang itu kambing saya, kambing kurban saya. Itu kan namanya menjawab daripada mengabarkan. Ada pertanyaan, dijawab sama dia. Tasiru bihi wajibah. Ada pendapat ulama, dan ini pendapat kuat, mengatakan sama ucapan yang kayak begitu juga menjadi kurban wajib. Wa yahrumu alaihimul aklu minha, tidak boleh baginya memakan daripada dagingnya. Wala yuqbal qauluhum, dan tidak diterima ucapan mereka. Aradna tatawwa biha, saya maksud dengan ucapan itu adalah kurban sunnah. Tidak diterima, tetap menjadi kurban wajib. Ini pendapat yang terkuat. Ala kulli hal, wa qala as-Sayyid Umar al-Basri, berkata as-Sayyid Umar al-Basri, yanbaghi ayyakuna mahalluhu ma lam yaqsidil ikhbar. Kalau terjadi kepada orang awam kayak begitu, lihat dulu dibilang. Ini kan bisa terjadi sering begitu. Kalau dia tidak bermaksud mengabarkan, nggak ada pertanyaan kayak tadi, tiba-tiba dia ngomong ini adalah hewan kurban saya, ibtidaan, secara permulaan. Nah, ini bisa menjadi wajib, jelas. Tapi kalau misalnya biqasdil ikhbar, maksudnya hanya mengabarkan, ada yang nanya misalnya, ini hewan siapa ini? Oh, ini hewan kurban saya. Di sini tetap dikembalikan kepada dalamnya. Kalau dia maksudnya kurban sunnah, tetap menjadi sunnah. Ala kulli hal, ada ulama yang mengatakan demikian. Jadi lebih hati-hati tuh. Kalau kita pengen hewan kurban gimana tuh? Kalau ada yang nanya, ini hewan siapa? Bilangnya jangan ini hewan kurban saya. Jawabannya dikatakan dalam kitab Al-Baijuri, di sini dikatakan al-mukhallis min dzalika, jalan keluar dari hal yang demikian, ayyaqulal mas'ul, yang ditanya menjawab, ini hewan siapa? Maka dia jawab, nurid an nadhbahaha yaumal 'id,
ini hewan saya ingin menyembelihnya pada hari raya Idul Adha. Tagarruban ilallah, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Itu yang paling bagus dibilang. Jadi kalau misalnya kita mau kurban sunnah, udah kurban sunnah, titik, itu aja. Jangan macam-macam bilang ini hewan kurban saya. Nah, karena ini dikatakan ucapan kurban wajib. Jelas ya? Nah, ini yang tahu yang belajar aja. Nah, ini yang tahu yang belajar. Dan pendapat yang mengatakan tadi, nazar secara hukman, ucapan seorang mengatakan ja'altu hadhihi udhiyah, aku jadikan ini hewan sebagai hewan kurban, dan dikatakan ucapan kurban yang wajib karena ja'al itu, menjadikan itu bimanzilatin nazar, hukumnya sama dengan nazar. Kan berat begitu. Jadi kalau yang mau kurban sunnah bilang itu aja udah. Saya niat kurban sunnah, atau bilang ingin menyembelih ini hewan pada hari raya Idul Adha, tagarruban ilallah, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Kemudian kita akan berbicara syarat-syarat daripada berkurban. Dalam kitab Al-Baijuri disebutkan al-hasilu, kesimpulannya, anna quyudal udhiyati salasatun, bahwasanya syarat-syarat berkurban itu ada 3 yang harus diperhatikan. Al-awwalu, yang pertama, kaunuha minan na'am, harus berkurban itu dengan binatang ternak yang 3, an-na'am, unta, sapi, semisalnya kerbau, dan juga kambing. Nggak boleh kurban selain itu, nggak boleh. Pakai ayam nggak boleh, pakai bebek nggak boleh. Harus dengan binatang ternak yang 3 itu. Ya, sebutkan dalam Al-Quran min bahimatil an'am, sumiyat bin na'am, hewan yang 3 itu yang wajib zakat ya. Dalam bab zakat kita udah bahas tuh. Dinamakan an-na'am dikasrati ni'amila fiha, karena banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah letakkan kepada hewan tersebut. Kambing dipotong tiap hari ribuan, gak habis-habis. Padahal beranaknya cuma 2 ekor aja, setahun sekali, bisa 2 tahun sekali. Tapi tiap hari ribuan dipotong tuh. Ini bukan Idul Adha. Kalau Idul Adha jutaan dipotong tuh, tapi gak habis-habis kambing. Padahal kambing kan jarang, nggak dikasat mata kita. Pada di desa-desa terpencil, pinggir-pinggir kota, orang miaranya berapa? 20, 30, jarang yang puluhan ribu, jarang. Tapi ala kulli hal nggak habis-habis, dipotong tiap hari ribuan, tetap banyak aja kambing, ada aja. Subhanallah. Tanpa kita sadari, itu namanya hewan yang 3, onta, sapi, dan kambing. Disebutkan an-na'am, kenapa? Karena banyaknya nikmat Allah yang Allah letakkan kepada hewan tersebut. Belum bulan Maulid ya, bikin kebuli banyak lagi dipotong segala macam. Nah, itu yang pertama, harus berkurban dengan hewan yang 3 itu. Nggak boleh selain daripada yang 3. Tapi di sini ada pendapat an Ibni Abbas, madhab Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu yakfi iragatud dam walau min dajaja au awaz. Berpendapat beliau bahwasanya cukup mengalirkan darah pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik, walau min dajaja, walaupun dengan ayam dibilang. Bebek, ayam nggak apa-apa, angsa. Itu pendapat mazhab Ibn Abbas. Kama qalahu Al-Maidani, sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Maidani. Wa kana syekhuna, Al-Imam Baijuri mengatakan, dan guru kami ya'murul faqir bitaglidihi, memerintahkan orang yang enggak mampu berkurban untuk bertaglid mengikuti pendapat mazhab Ibn Abbas. Belum kurban-kurban deh, udah tua. Kambing tiap tahun makin mahal. Masa gak kurban juga? Kata gurunya Imam Baijuri, nggak apa-apa dah ngikutin pendapat mazhab Ibn Abbas. Beli ayam di pasar di sana, bawa ke rumah, dipotong, diniatkan kurban buat dirinya.
siangin sama dia, mentahnya dikasih tetangga. Jangan ngomong-ngomong nih kurban saya, jangan. Bingung nih kok ayam. Itu madhab Ibn Abbas. Kata gurunya Imam Bijuri bilang, nggak apa-apa dah yang nggak mampu berkurban taglid ikuti pendapat madhab Ibn Abbas. Masa dari awal sampai tua belum kurban juga. Wayagis, dan dikiaskan alal udhiyah atas kurban al akikah. Sama juga, dari kecil belum diakikahkan sama orang tuanya, pas balik disunahkan dia mengakikahkan dirinya sendiri. Belum ada kemampuan juga, semakin mahal kambing. Ya Allah, udah tua belum akikah nih. Kata gurunya Imam Bijuri, nggak apa-apa dah taglid ikuti pendapat mazhab Ibn Abbas. Laki-laki pasar Palmerah sana, beli ayam jago 2 biji, potong, diniatin akikah buat dia, dimasak sama bininya, disemur, bagiin tetangga dah. Cuman jangan ngomong-ngomong nih akikah saya, jangan. Pada bingung nih kok ayam. Gitu, ikut pendapat mazhab Ibn Abbas. Bagi yang nggak mampu. Tapi kalau yang mampu jangan ayam. Beli kambing, kalau bisa beli sapi, bagiin yang banyak orang gitu. Ini fadilah yang sangat luar biasa. Jadi harus minan na'am. Itu pendapat yang terkuat al-mu'tamad, nggak sah kecuali dengan hewan yang tadi itu. Unta, sapi, atau kerbau, atau kambing. Kemudian kita bicara hewan yang 3 tersebut, ini ada syarat-syarat sahnya, baik dari segi umur maupun dari fisik hewannya. Yang mau berkurban diperhatikan ini. Dari segi umur, syaratnya kalau kurbannya unta, nggak ada sini unta, harus umur 5 tahun lebih. Kalau unta. Kalau sapi atau kerbau disyaratkan umurnya 2 tahun lebih. Udah tahu 2 tahun lebih dah, lebih sehari nggak apa-apa. Hitungan tahun Hijriyah. Ya kita tahu ini, mungkin kita nggak tahu. Tahunya dari mana? Dari ucapan daripada pedagangnya. Pedagang yang sigoh, yang jujur. Jadi pedagang jangan bohong, dosa. Dia belum cukup umur, dibilang udah. Nah, ini hati-hati, tanggung jawab. Kalau kambing terbagi 2. Ada jenis dha'nun, jenis kambing domba, ada ma'zun, ada jenis kambing yang bukan domba. Kalau domba itu yang bulunya gimbal dengan berbagai macam jenisnya, domba Garut, Gibas, domba yang kecil-kecil tuh, domba gembel namanya tuh ya. Domba juga sama. Itu disyaratkan yang sah dijadikan kurban, ya ini 1 tahun lebih, udah boleh buat kurban. Atau kurang dari 1 tahun, tapi di atas 6 bulan dengan syarat giginya sudah ada yang tanggal dengan sendirinya. Bahasa kita kupak, udah ganti gigi. Jadi kalau domba 2 tuh, setahun lebih walaupun belum tanggal giginya boleh buat kurban. Atau kurang dari 1 tahun, syaratnya di atas 6 bulan dengan syarat sudah ada yang tanggal giginya. Tanggalnya sendiri, bukan diketok sama pedagangnya, bukan. Itu kalau kambingnya dha'nun, jenis domba. Kalau jenisnya ma'zun, kacangan atau selain domba dengan berbagai macam jenisnya. Selain domba, kambing Jawa, kambing Etawa, kambing kacang, ya. Pokoknya selain daripada kambing domba, maka syarat umurnya harus 2 tahun lebih. Nah, ini mesti perhatiin nih. Kalau misalnya orang kurban tahu dia ini umurnya kurang, maka tidak sah kurbannya. Kalau tidak sah hanya sedekah biasa, nggak mendapatkan pahala kurban. Bukan nggak dapat pahala, bagian orang daging dapat pahala, cuma pahala sedekah biasa. Sama aja kayak sekarang yang dia motong kambing sedekahin sama. Tapi fadilah kurban gak dapet sayang. Pahalanya besar sekali. Itu dari segi umur. Kemudian dari segi fisik,
Ada beberapa yang tidak sah dijadikan kurban, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi fil adahi. Kata Rasulullah, ada 4 yang tidak sah dijadikan untuk kurban. Yang pertama, al-marid al-bayyin marabuha, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Sakit, gak mau makan sehingga mempengaruhinya badannya menjadi kurus. Diam aja gak mau makan, sakit. Itu gak sah dijadikan kurban. Yang kedua, wal a'war al-bayyin awaruha, yang matanya picek, lebih-lebih yang matanya buta, itu nggak sah juga dijadikan kurban. Jadi yang sehat. Yang kedua, wal arja al bayyin arajuha, yang pincang, yang jelas pincangnya, lebih-lebih yang patah, lebih-lebih yang patah, nggak sah dijadikan kurban. Bahkan ulama mengatakan, meskipun patahnya itu terjadi ketika akan disembelih. Makanya panitia ini hati-hati nih, banting kambing yang kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng banting kambing kakinya patah sebelum disembelih, itu al-mu'tamad, pendapat terkuat, nggak sah dijadikan kurban. Bagaimana caranya tuh? Punya orang misalnya kan ya, jangan langsung dipotong, panggil dulu pemiliknya, ceritain dah, ini nggak sengaja, minta maaf sebagaimana ini. Hukum syariatnya begitu, nggak sah dijadikan kurban. Potong aja nggak apa-apa, sedekah biasa misalnya, ya udah nggak apa-apa dah. Begitu. Jadi walaupun terjadi pincangnya, ketika dibaringkan itu kambing akan disembelih. Jelas, makanya hati-hati itu. Kemudian yang terakhir, wal ajfa allati la tungi, hewan yang sangat kurus sekali, yang sum tulangnya sampai nggak ada, kurus. Dimana orang yang lihat bilang, ini kurus banget nih, kecil banget nih, kurus banget ini. Ini juga nggak sah dijadikan kurban. Jadi kita pilih hewan yang bagus, kambing yang bagus, sapi yang bagus. Ada juga al-jarba, yang kadas kurap tuh, gorengan, nggak sah juga itu. Walau yasiran, bahkan ulama mengatakan walaupun sedikit. Jadi periksa, selangkangannya diperiksa, yang bagus, yang gemuk. Dari segi warna, yang paling afdal warna putih. Putih gemuk, bagus sudah. Dijadikan kurban. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshin amlahin agranin dzabahahuma biyadihil karimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan 2 ekor kambing gibas, yang dua-duanya berwarna putih, yang dua-duanya bertanduk, disembelih sendiri oleh Nabi dengan tangannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua syaratnya, kaunuha fi yaumi Idul Adha wa ayyamit tasyrik wa layaliha. Kurban itu harus pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Itu waktu penyembelihannya. Mulanya pas hari raya tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan mulai masuknya? Pas mulai terbitnya matahari, tanggal 10 Dzulhijjah terbitnya matahari, ditambah gadar waktu sekedar lamanya seorang mengerjakan 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. Biasanya kalau 2 rakaat ringkas sama 2 khutbah yang ringkas, yang rukun-rukunnya aja berapa menit tuh? Paling lah 15 menit dah, atau mungkin 20 menit. Jadi dari mulai terbitnya matahari ditambah gadar waktu itu, baru mulai masuk waktu penyembelihan. Kalau belum masuk ya nggak sah. Masih subuh udah dipotong sama dia, bukan kurban namanya itu. Waktunya belum masuk. Kayak orang sholat isya jam 6:30, ya belum masuk namanya itu ya. Maka tidak sah. Sampai kapan waktu keluarnya? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah tenggelamnya matahari. Hari tasyrik juga tanggal 11, 12, 13. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berdasarkan hadis Nabi Muhammad, ayyamut tasyrik dabhun.
hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Cuma perlu diingat sama antum, ada juga perselisihan pendapat para ulama, di antaranya Al-Imam Malik wal Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat waktu penyembelihan sampai tanggal 12 Dzulhijjah saja. Tanggal 13 menurut pendapat mereka bukan waktu penyembelihan, udah habis. Walaupun menurut mazhab Syafi'i sampai tanggal 13. Nah, dalam hal ini kita mengetahui perselisihan, biar jaga-jaga. Kalau mesti diakhirkan penyembelihan, jangan sampai melewati tanggal 12. Kenapa? Karena tanggal 13 ada perselisihan di situ. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dikatakan masih waktu kurban, tapi ada dua pendapat imam besar mengatakan tanggal 13 sudah bukan dikatakan waktu penyembelihan. Jadi biar ibadah kurban kita sepakat seluruh pendapat para ulama, kalau ada pengakhiran, kalau bisa jangan sampai melebihi dari tanggal 12 Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir syaratnya adalah kaunuha tagarruban ilallah. Berkurban ini diniatkan di waktu tadi sebagai pendekatan diri kepada Allah. Kurban al-ghurub sebagai pendekatan diri kepada Allah. Artinya apa? Kharaja bidzalik, dikecualikan dari itu ma yadhbahu syakhsu lil akli awil jazzar lil bait. Ada misalnya pedagang kambing, motong kambing pas hari tasyrik misalnya. Dia motongnya buat jualan, ya bukan korban namanya. Harus diniatkan tagarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian singkat kita baca sedikit. Ada beberapa sunnah yang dilakukan ketika menyembelih. Nah, ini diperhatikan. Yang pertama sunnahnya membaca bismillah. Ya. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Hewannya diarahkan kiblat, kakinya dikemarikan. Yang menyembelih pun menghadap kiblat. Yang keempat sunnahnya membaca takbir. Membaca takbir bahkan afdalnya sebanyak 3 kali. Membaca takbir sebelum tasmiyah, sebelum membaca bismillah, dan setelahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sholawat sama Nabi Muhammad. Kemudian sembelih, membaca doanya, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatagabbal. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatagabbal. Allahumma hadhihi udhiyatu fulan bin fulan fatagabbal minhu ya karim. Kalau korbannya inti sendiri, Allahumma hadhihi udhiyati fatagabbal minni ya karim. Nah, itu tata cara dalam kurban. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelumnya? Marhaba. Ada seorang misalnya mau pakai kok, kemudian dia mau nggak repot-repot. Iya, langsung mau kurban. Iya. Ya, bagus pertanyaan. Ya. Kita baca nasnya, bagaimana hukum? Boleh gak kurban sekaligus diniatkan akikah? Ya. Di sini ada perselisihan pendapat ulama. Disebutkan dalam kitab Bushrul Karim, lau nawa al-aqiqata wal udhiyata, apabila seorang berniat kurban sekaligus akikah, hasala inda Ramli, menurut pendapat Al-Imam Muhammad Ramli dapat dua-duanya. Akikahnya dapat, kurbannya juga dapat. Walam tahsul wahidatun minhuma inda Ibnu Hajar. Tapi Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar berpendapat enggak dapat dua-duanya, dibilang. Kurbannya enggak dapat, akikahnya juga enggak ada. Jadi ibadah mustaqillah yang sendiri, kurbannya sendiri lain, akikahnya lah lain. Dalam hal ini kita menyikapi yang selamat dah. Pisahin aja udah. Kurbannya lain, akikahnya lah lain. Walaupun ada pendapat kuat juga Imam Romli mengatakan dapat dua-duanya. Ya. Kemudian boleh gak kita berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia?
Ya, boleh dikatakan dengan catatan pernah berwasiat. Sebelum meninggal orang tuanya bilang nanti korbanin bapak ya, bapak izinin. Nah ini boleh dikurbankan untuk si mayit yang telah berwasiat atau telah mengizinkan. Ya, adapun kalau enggak berwasiat atau enggak mengizinkan, ya enggak boleh dikatakan. Caranya gimana? Biar tuh mayit juga bisa mendapatkan pahalanya. Al-isyrak fi tsawab, menyertakan mayit dalam mendapatkan pahala. Kurbannya buat saya, ya, saya kirimkan juga pahalanya buat fulan bin fulan, fulan bin fulan. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, wa hasalal jami'. Kalau seperti itu semuanya mendapat. Wa hasalal tsawab bil jami', mendapatkan pahala untuk semua. Dapat begitu aja udah. So, misalnya kita nggak tahu nih pernah wasiat kagak, atau pernah ngomong izinin kagak, mau korban buat orang tua kita nggak tahu, ya udah nggak usah, korbannya buat saya, diniatkan pahalanya dikirimkan buat si baik. Tapi kalau jelas dapat izin, ya, boleh di situ. Ya, Bu. Boleh. Kemudian juga dikatakan nggak boleh berkurban untuk orang lain kecuali dengan izinnya. Dengan izinnya. Kalau nggak dapat izin nggak boleh. Masih hidup nih, ada mau korbanin temenannya, ya, diniatin, nggak izin sama dia, nggak boleh, harus izin. Harus izin, kecuali orang tua kepada anaknya, itu nggak apa-apa dah. Anaknya di pondok, niatin kurbannya buat anak, itu nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Juga dikatakan bahwasanya kurban ini nggak boleh dikasih dagingnya kepada yang bukan Islam, harus kepada kaum muslimin. Ya, nggak boleh yang bukan Islam dikasih daging kurban, nggak boleh. Oh, kalau begitu nggak toleran. Ini bukan bab toleran di sini. Kalau dia minta, Bagaimana kalau dia minta? Tetangga kita orang bukan Islam, baunya udah kebauan dia, pasti potong nggak dikasih. Ini pinter-pinternya panitia, bijaknya panitia. Gimana dalam hal itu? Ya beliin aja kambing, bukan kambing, daging berapa kilo, ya, buat tetangga yang bukan muslim. Selesai, udah di situ. Jadi jangan memaksakan dikasih dengan daging kurban. Karena dikatakan kurban itu dia fatullah lil muslimin, jamuan Allah untuk kaum muslimin. Ini bukan dari bab kalau begitu enggak toleran, bukan. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi tadi? Panitia beli daging berapa kilo di pasar, kasih dah. Ya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.